Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam kondisi sehat walafiat. Pada video sesi 10 ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai konsep dasar larik atau array, khususnya array satu dimensi dalam pemrograman C++ pada mata kuliah pemrograman komputer dan praktik, program studi teknik industri Universitas Esa Unggul. Apa sih yang dimaksud dengan larik atau array? Array itu adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang memiliki tipe yang sama. Atau lebih lengkapnya, array merupakan kumpulan dari nilai-nilai data bertipe sama dalam urutan tertentu yang menggunakan sebuah nama yang sama juga. Konsep ini mirip seperti kelas yang dapat merupakan kumpulan dari variabel. Perbedaannya adalah array terdiri dari kumpulan variabel dengan satu identifier dan satu tipe data yang sama. Dan dalam istilah array, kumpulan dari berbagai variabel tersebut disebut dengan elemen. Nah, elemen-elemen tersebut dirangkai di dalam memori yang berdekatan dengan elemen lainnya. Dan array memungkinkan kita untuk membuat sebuah variabel yang dapat menyimpan banyak nilai. Dan di dalam array sendiri terdapat banyak elemen yang merupakan tempat untuk penyimpanan setiap nilai. Setiap data tadi menempati alamat memori atau lokasi yang berbeda-beda dan selanjutnya kita sebut dengan elemen array. Dan elemen array dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Dalam pemrograman C++, indeks array selalu dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Sedangkan elemen dimulai dari elemen ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Array terdiri dari satu dimensi, atau ada yang menyebutnya dengan dimensi 1, 2 dimensi atau dimensi 2, 3 dimensi atau dimensi 3, sampai n dimensi. Dalam sesi ini kita hanya fokus membahas mengenai array satu dimensi, dan pembahasan mengenai array 2 dimensi, 3 dimensi, n dimensi, dan seterusnya nanti akan kita lanjutkan pada sesi ke-11. Nah, konsep dasar lainnya dari array yang perlu kita ketahui ialah bagaimana mendeklarasikan array dan memberikan nilai pada array. Mari kita perhatikan di ilustrasi seperti ini. Nilai ke-1, nilai ke-2, nilai ke-3 sampai nilai ke-n, kemudian alamat ke-1, alamat ke-2, alamat ke-3, dan seterusnya sampai alamat ke-n, dan indeks ke-0 dimulai dari 0, indeks ke-1, indeks ke-2, indeks ke-n kurang 1. Jadi baris pertama ini disebut dengan nilai elemen array, kemudian yang kedua adalah alamat elemen array, dan yang baris yang paling bawah adalah indeks elemen array. Array satu dimensi adalah array yang terdiri dari n buah kolom atau array yang terdiri dari satu subscript array saja. Setiap elemen array satu dimensi dapat diakses melalui indeks yang terdapat di dalamnya. Nah, pertanyaannya mungkin adalah bagaimana cara mendeklarasikan array satu dimensi? Untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam C++, Anda harus menggunakan tanda bracket seperti ini. Nah, bentuk umum dari pendeklarasian array satu dimensi adalah tipe data, nama array, kemudian jumlah elemen. Nah, sebagai contoh nih, misalnya kita ingin mendeklarasikan sebuah array dengan nama table, ya. Jadi namanya adalah tabel yang mempunyai 5 elemen dengan tipe data integer atau int. Maka bentuk array-nya adalah int tabel 5. Sekarang kita coba beri nilai pada pendeklarasian array tadi. Maka kita dapat menuliskan int tabel 5 sama dengan kurung kurawal buka 3, 6, 7, 9, 12 kurung kurawal tutup. Artinya di sini bahwa kita memesan tempat pada memori komputer
sebanyak 5 tempat dengan indeks dimulai dari 0 sampai dengan 4, di mana nilai-nilai akan dimasukkan ke elemen array secara berturut-turut. Jadi mulai dari indeks 0 akan dimulai dengan nilai 3, kemudian indeks 1 akan diisi dengan nilai 6, indeks 2 akan diisi dengan nilai 7, indeks 3 diisi dengan nilai 9, dan indeks keempat diisi dengan nilai 12. Nah, bagaimana cara mengakses array satu dimensi? Cara yang dipakai untuk mengakses elemen array satu dimensi adalah dengan menuliskan indeksnya. Contohnya, jika kita ingin mengambil nilai yang terdapat pada elemen ketiga dan menampung nilai tersebut ke dalam sebuah variabel yang bertipe integer, maka misalnya kita tuliskan int tampilkan. Maka kita perlu menuliskan kodenya di dalam C++, yaitu adalah tampilkan sama dengan tabel nilai indeks. Jadi ingat, indeks pada array dimulai dari 0, sedangkan elemen dimulai dari 1. Jadi kalau kita ingin mengambil nilai pada elemen ketiga, maka penulisannya indeksnya adalah 2. Selanjutnya yang perlu kita ketahui adalah mengenai ruang memori. Jadi ruang memori dalam komputer yang dibutuhkan untuk deklarasi array dari 5 elemen tadi adalah sebesar 5 kali 4 byte atau sama dengan 20 byte. Jadi 5-nya adalah jumlah elemen array, sedangkan 4 byte-nya adalah ukuran tipe data integer. Nah, contoh dalam program Dev C++, misalnya bagaimana kita membuat program untuk menampilkan array satu dimensi dengan ketentuan di dalam program tersebut nanti setelah dieksekusi terdapat proses deklarasi sekaligus inisialisasi array atau pengisian elemen array, kemudian nanti terdapat proses menampilkan nilai yang terdapat pada elemen array. Maka kita bisa membuat programnya, kita tuliskan program array, kita beri komentar ya, kemudian dosen hilangkan .h pada IOStream. Jadi maksudnya di sini kalau kita membuat dalam Turbo C++, hilangkan .h-nya pada IOStream. Jadi yang ditulis di Dev C++ adalah IOStream aja. Kemudian tambahkan conio.h kalau diperlukan, tambahkan using namespace std, dan void diganti dengan int. Jadi penulisannya hashtag include IOStream, hashtag include conio.h, using namespace std, kemudian int main. Nah, di sini int main setelah kita masuk program utama, kita lakukan deklarasi. Mendeklarasikan sekaligus inisialisasi atau pengisian awal array bernama tabel dengan 5 buah elemen berisi int dengan nilai elemen 3, 6, 7, 12, dan 9. Jadi apabila kita sudah melakukan inisialisasi ini, maka kita tidak wajib lagi untuk mengisi nilai ke dalam elemen array. Nah, setelah kita deklarasikan tadi dengan menggunakan perintah int tabel 5 sama dengan 3, 6, 7, 12, dan 9, maka kita yang harus kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana menampilkan nilai atau isi array pada tabel tersebut. Tentu dalam hal ini kita menggunakan perintah perulangan ya. For int i sama dengan 0, i lebih kecil 5, lakukan penambahan setiap 1 kali, i++. Cout kita tampilkan nilai indeks ke berapa. Jadi akan menampilkan mulai dari nilai indeks ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi lakukan secara berulang, kemudian cout n, kemudian return. Nah, kalau kita jalankan program ini, maka akan tampil di hasilnya adalah tampilkan nilai indeks ke 0, misalnya akan tertulis 3, tampilkan nilai indeks ke 1 akan tertulis 6, tampilkan nilai indeks ke 2, 7, tampilkan nilai indeks ke 3, 12, dan tampilkan nilai indeks ke 4 adalah 9. Nah, selanjutnya, bagaimana ketika array ini kita terapkan dalam
pembuatan algoritma dan program untuk menampilkan indeks dan nilai elemen pada array serta menghitung jumlah setiap elemen dalam suatu array. Maka algoritma untuk kasus ini adalah: pertama, tentukan elemen array sebanyak yang diinginkan. Yang kedua, tentukan nilai awal indeks dan masukkan nilai elemen pada array, batas akhir indeks dan kenaikannya. Dalam hal ini, awal indeksnya adalah 0, batas akhir indeksnya adalah jumlah elemen array yang ditentukan, yaitu 5 dikurangi 1, artinya 4, dan kenaikannya adalah 1. Yang ketiga, lakukan perulangan sesuai dengan langkah 2 di atas. Yang keempat, tampilkan indeks dan nilai elemen pada array. Yang kelima, lakukan penjumlahan masing-masing elemen array sampai batas akhir indeks terpenuhi. Tentu saja dalam hal ini dilakukan perulangan sampai batas akhir indeks terpenuhi. Selanjutnya, yang keenam, tampilkan penjumlahan semua elemen array dan selesai. Jadi kalau kita tuliskan dalam program C++, dev C++ ya, hashtag include IOString using namespace std, int main. Nah, di sini kita melakukan deklarasi array yang bernama table tadi dengan 5 buah elemen berisi integer. Int table 5, int data sama dengan 0. Selanjutnya yang kita lakukan adalah bagaimana menampilkan tulisan menjumlahkan semua elemen array. Perintahnya tentu saja adalah cout menjumlahkan semua elemen array, kemudian \n atau new line, baris baru. Cout isi nilai array, jadi kita akan menampilkan isi nilai array. Kemudian kita lakukan pengisian nilai ke dalam elemen array. Dalam hal ini kita melakukan perulangan ya. For int i sama dengan 0, i lebih kecil 5, maka lakukan perulangan 1 kelipatan i++. Kemudian kita tampilkan indeks pada array dengan perintah cout tampilkan indeks ke sama dengan dimasukkan nilai indeksnya, indeks ke 0, ke 1, ke 2, ke 4. Kemudian cin table i, maksudnya adalah kita membaca data yang diinputkan tadi. Jadi kita menginputkan data, misalnya tampilkan indeks ke 0, kita inputkan 5 misalnya, maka cin ini akan melakukan pembacaan dari hasil yang ditampilkan tadi atau yang diinputkan tadi. Kemudian for int i sama dengan 0, i lebih kecil 5, kemudian i++ melakukan perulangan kembali dengan eksekusi rumus data sama dengan data plus tabel i. Setelah itu kita tampilkan hasil penjumlahan semua elemen array dengan perintah cout hasil penjumlahan semua elemen array dengan membaca data yang sudah dimasukkan tadi menggunakan rumus. Maka ketika kita jalankan akan tercetak pertama adalah menjumlahkan semua elemen array, yang kedua isi nilai array, kemudian tampilkan indeks ke 0, maka kita isi dengan 5 misalnya, tampilkan indeks ke 1, kita ketik 7, enter, indeks kedua 9, enter, indeks ketiga 10, enter, dan indeks keempat 22, enter. Maka yang akan tampil di layar kita adalah hasil penjumlahan semua elemen array, yaitu 5 tambah 7 tambah 9 tambah 10 tambah 22 adalah 53. Baik, cukup dulu ya video singkat kita pada sesi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.